Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, kakak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir hari ini dan yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Ini kakak ada gambar contoh kerja bakti. Apakah kalian masih rutin mengikuti kerja bakti? Kerja bakti merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini contohnya. Kerja bakti merupakan salah satu perwujudan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kerja bakti juga merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Lalu, seperti apa wujud pelaksanaan kerja bakti di lingkungan sekitar kita? Ayo simak baik-baik jawabannya pada materi pembelajaran berikut. Kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Kewajiban warga negara umumnya diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma masyarakat. Setiap warga negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan juga tertib. Jadi, lingkungan akan baik bila semua orang sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Lalu, seperti apa contoh kewajiban dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat? Ini kakak ada salah satu pohon kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada menjaga kebersihan selokan atau saluran air. Yang ketiga menjaga kebersihan jalan atau gang. Yang keempat menanamkan dan merawat tanaman kita. Kemudian seperti apa contoh kewajiban dalam mewujudkan masyarakat yang nyaman dan tertib? Yang pertama yaitu ada mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua ada menjaga ketenangan lingkungan. Yang ketiga yaitu saling menyapa dan menghargai satu sama lain. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian selalu mengikuti upacara bendera dengan hikmat?
Upacara bendera merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan di sekolah. Umumnya upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin atau hari-hari tertentu. Salah satu hari kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu, seperti apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Mari kita baca makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ini contohnya ya. Dahulu Indonesia sempat dijajah oleh beberapa negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang. Bahkan beberapa tahun sebelum merdeka, Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Jepang. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan pernyataan de facto. Proklamasi kemerdekaan disampaikan dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadikan sebagai sebuah pernyataan de facto. De facto merupakan pernyataan yang sesuai dengan kenyataan, meskipun belum ada hukum yang mengesahkan. Dengan kata lain, proklamasi menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai warga negara, sebagai negara yang merdeka. Yang ketiga, proklamasi menjadikan Indonesia bangsa yang bermartabat. Yang keempat, proklamasi merupakan peristiwa penting dalam sejarah. Yang kelima, proklamasi melahirkan negara Indonesia. Proklamasi menjadikan Indonesia negara yang berdaulat. Itu yang terakhir. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Buka halaman 10, yaitu tentang memperkirakan isi teks berdasarkan judulnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar memperkirakan informasi teks berdasarkan kata kunci pada judul bacaan. Informasi merupakan pemberitahuan tentang suatu hal yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Informasi diperoleh setelah membaca teks secara keseluruhan. Informasi dapat ditemukan berdasarkan kata kunci. Kata kunci merupakan salah satu yang mengandung konsep, tema, atau gambaran teks yang dibahas. Misalnya, kalian membaca teks berjudul Daftar Nama Pahlawan Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata kuncinya adalah pahlawan Indonesia. Dengan kata lain, dapat dibuat perkiraan informasi teks yang akan dibahas. Yang pertama, pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar pahlawan penghargaan tingkat tinggi di Indonesia. Yang kedua, gelar anumerta tersebut diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik. Yang ketiga, tindakan heroik diartikan sebagai perbuatan nyata dapat dikenang atau diteladani sepanjang masa bagi masyarakat lainnya. Tindakan tersebut juga harus mempunyai nilai jasa yang sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, saat ini terdapat sekitar 176 laki-laki dan 15 perempuan yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah pembelajaran dari
tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.